Ya, terima kasih. Ya, Terima silakan, kasih, Pak. Bu. Ya, terima kasih, Bu Lucy. Saya melanjutkan. Yang pertama adalah kuasa pilihan. Jadi ada beberapa hal-hal yang penting yang dijelaskan oleh Andrew Wommack. Ya, di sini saya ada kuasa pilihan, kemudian ada kuasa identitas, ada kuasa hubungan, ya, ada tak terbatas, ya, kemudian kerendahan hati, jaminan firman, dan perisai iman. Ini semua adalah bagian-bagian daripada bagaimana kita mencapai roh yang unggul. Tadi dibaca di dalam Galatia 5 dikatakan adalah buah roh. Ya, itu menjadi karakter orang percaya itu memiliki buah roh sampai memiliki buah roh. Bukan buah pikiran, tapi buah roh. Nah, kuasa pilihan yang pertama dikatakan kuasa pilihan. Jadi pilihan ini merupakan kemampuan manusia untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana harus dilakukan di setiap situasi. Pastikan pada saat memilih kita memilih pikiran yang positif agar memungkinkan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Saya baca sedikit dulu ya. Saat kita membuat pilihan lebih baik tidak terburu-buru. Ukurlah risiko dan manfaat, serta pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan yang diambil. Ingatlah bahwa pilihan dapat membentuk kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam membuat pilihan. Jadi semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kasih karunia-Nya yang besar. Ya. Berkat-Nya yang besar. Cuman kita yang harus memilih. Bagaimana kuasa pilihan ini yang dijelaskan oleh Wommack. Berkat juga bukan di Tuhan sedia karena besarnya kasih karunia Tuhan, ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 45 dikatakan bahwa orang-orang tidak percaya juga mendapatkan berkat. Disediakan berkat, ya. Mereka harus mencari berkat itu. Waktu Tuhan Yakub memberkati Ishak memberkati Yakub dengan kesulungan, Esau pulang, berkat itu sudah nggak ada. Dan dia menangis, meronta-ronta minta sama Ishak. Dikatakan bahwa engkau bisa mengatasi situasi sukar itu kalau kau berusaha. Nanti kau berusaha, kamu bisa mengatasi. Karena berkat Allah itu Tuhan sudah sediakan. Tapi dia harus cari dengan susah payah. Sementara berbeda dengan berkat yang diperoleh oleh Yakub. Dia mengutamakan hak sulung. Ketika dia mendapatkan berkat itu, maka dia tahu kuasa pilihan. Dia tahu bagaimana mencari firman lebih dulu, sehingga yang lain itu ditambahkan bagi dia. Itu kuasa pilihan yang dimaksud. Jadi setiap hari kita sudah diberikan kasih karunia Allah yang besar, tak terbatas, bahkan sampai orang tidak percaya pun juga dapat. Tapi kita harus memilih. Seringkali kita tidak memilih. Kita tidak menempatkan firman Allah lebih dulu. Allah juga tidak pandang bulu, dikatakan. Allah tidak pandang bulu. Cuman banyak orang yang tidak menghargai kasih karunia. Tapi banyak juga orang yang overdosis dengan kasih karunia. Tidak melakukan yang benar. Ini hal-hal yang penting. Salah satu yang pertama ditekankan oleh Wommack untuk pembangunan roh yang unggul ini. Karakter yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi berbeda, ya, karakter bullying yang diajarkan oleh Wommack dengan yang lain, ya, karena dia benar-benar memisahkan bahwa ini lahir dari roh.
Dan hanya firman Tuhan yang memisahkan roh dan pikiran, jiwa. Jadi tekankan di sini. Lahir dari karakter itu lahir, buah itu lahir dari Roh Kudus yang ada di dalam roh manusia. Ya, hingga menghasilkan buah-buah roh itu. Buah roh tadi yang dijelaskan Pak dosen. Nah, kemudian ada lagi dikatakan kuasa identitas. Identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang telah kita lakukan atau apa yang orang lain katakan tentang kita. Identitas kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus. Kita bukanlah orang berdosa yang dihukum, tapi kita adalah orang-orang yang telah diampuni dan dibenarkan oleh iman. Identitas yang salah dapat mempengaruhi hidup kita. Jika kita percaya bahwa hidup kita kurang berharga dan kurang baik, maka pikiran tersebut akan mempengaruhi perilaku dan membuat kita tidak percaya diri. Kemarin dijelaskan sama Bapak tentang percaya diri. Namun jika kita memahami identitas kita yang sebenarnya dalam Kristus, kita akan memiliki keyakinan yang kuat dan dapat meraih keberhasilan dalam hidup. Percaya diri, kehilangan percaya diri. Orang kehilangan identitas, dia tidak percaya diri. Waktu Yesus berpuasa, Yesus berpuasa. Sebentar ya. Dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, iblis mengatakan jika engkau anak Allah, sampai 2 kali dia ulang. Nah, seolah-olah iblis ini membuat Yesus tidak yakin akan identitasnya sebagai anak Allah. Dia katakan jika engkau anak Allah, ubah ini jadi batu. Ini cara kerja iblis, tipu muslihat. Tipu, dia jagonya tipu. Dari Taman Eden dia sudah menipu. Adam dan Hawa ditipu dari Taman Eden. Hawa ditipu. Dia katakan, jika kita baca ya ayatnya, saya teringat. Waktu ditawari Kejadian 1 ya, Kejadian 3 ya, ayat 5 ya. Sebentar saya buka Alkitab dulu. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Saya mundur ayat 4 ya, 4-5 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini yang tipunya iblis. Padahal sebenarnya waktu Hawa diciptakan, Adam diciptakan, dia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi identitas percaya diri Hawa terhadap identitasnya sebagai segambar dengan Allah, itu coba diragukan oleh iblis, oleh ular tua itu. Dikatakan sebentar, saya keluar tadi ayatnya. Kejadian 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini dia diragukan identitasnya. Ini cara kerja iblis. Sama tadi seperti diragukan, Yesus tadi mau diragukan identitasnya. Kalau kamu itu, jika engkau benar-benar anak Allah, sampai 2 kali itu diulang. Sama dengan Daniel dan teman-temannya ketika mereka ada di Babel. Ya, Daniel dirubah namanya. Ya, jadi Belshazzar. Kemudian Sadrak, Hanaya, Asaria,
Coba kita baca ya. Misael, Pak. Ya, saya bacakan dulu ayatnya. Di dalam Daniel. Ya, tadi dia rubah namanya. Seolah-olah mereka itu dibuat kehilangan identitas. Ya. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Tapi karena mereka tetap berpegang kepada firman, mereka begitu yakin bahwa identitas yang mereka pertahankan membuat mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di Babel. Saya mau buka di Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-6 ya. Dikatakan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan. Nah, di sini Daniel tidak sujud karena dia begitu yakin dengan identitasnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud kepada patung itu. Dia pertahankan identitasnya dan dia tidak dicampak, tidak ragu dengan identitasnya. Ya. Hanaya, Misael, dan Asaria ya tadi. Nah, begitu juga dengan Daniel. Jadi mereka kuat mempertahankan identitasnya. Ini merupakan bagian yang penting yang diangkat oleh Muhammad ketika kita melihat bagaimana karakter building. Identitas kita harus kuat di dalam Tuhan, dalam firman. Nah, firman inilah yang memang betul-betul membedakan pembangunan karakter ini dengan di dalam roh dan di dalam pikiran itu. Kuasa hubungan. Dia juga menjelaskan kuasa hubungan. Ya. Menjalin hubungan yang sehat dan positif dalam kehidupan kita merupakan satu hal yang penting. Menjalin hubungan yang dapat membantu kita mengembangkan karakter dan juga menjadi satu kesempatan untuk mencerminkan sifat-sifat Kristus kepada orang lain. Kualitas hubungan juga perlu diperhatikan, terutama dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Hubungan yang baik dapat memberikan kontribusi besar dalam mendapat promosi. Namun untuk membangun hubungan yang baik, kita harus mengembangkan kemampuan unit untuk mendengar, memahami, menghormati, dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Ada hubungan yang baik yang dibangun oleh Daniel, yang dibangun oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dibangun oleh Daud. Ya, Daud juga memiliki roh yang unggul, tadi dijelaskan. Kemudian Elia, Yusuf itu punya hubungan yang baik. Yusuf, walaupun dia di penjara, walaupun dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, hampir dibunuh, dia tahu bahwa ini semua proses untuk membangun karakter Yusuf. Itu dijelaskan pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia katakan, untuk itulah Tuhan mengutus saya lebih dahulu untuk memelihara kamu. Jadi 400 tahun bangsa Israel, 30 tahun lebih dahulu, Yusuf sudah ada di Mesir, dipersiapkan untuk lebih dahulu. Tapi karena dia harus melalui jalan penderitaan, mulai dibuang ke sumur di Sikem, kemudian jadi imannya benar-benar menang oleh penderitaan itu, sampai dijual di Mesir.
dia ada hubungan terus dengan Tuhan. Sampai menjelaskan mimpi kepada orang-orang yang dalam penjara. Ya. Kepada Firaun, menjelaskan mimpi kepada Firaun karena ada hubungan. Sama dengan Daniel ketika menjelaskan mimpi juga. Kemudian tak terbatas. Roh manusia dipenuhi oleh Roh Kudus ketika seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus kemudian mengajarkan kita kebenaran dan membimbing kita agar kita mengalami perkembangan karakter dan mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas dalam Kristus. Orang yang mengalami pertumbuhan yang tidak terbatas dalam Kristus memiliki iman yang kuat dan fokus pada kebenarannya. Mereka percaya kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup. Jadi Roh Kudus yang bekerja. Ya, bagi kita harus sadari bahwa Roh Kuduslah yang bekerja. Roh Kuduslah yang mampu membuat kita menjadi roh yang unggul, memiliki roh yang unggul. Karena firman Allah harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Bukan dengan pikiran kita, tapi dengan Roh Kudus yang ada dalam roh kita. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika roh tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini ditekankan sama Andrew Womack. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wah, ini bisa sampai Tuhan datang ini, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengalami kebangkitan, mengalami rapture. Nah, ini sampai kekekalan ya. Kerendahan hati yang sesungguhnya adalah tergantung pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Womack mengatakan bahwa kerendahan hati membantu kita untuk mengalami pertumbuhan. Karena dengan bersikap rendah hati, kita dapat belajar dari orang lain. Kita menyadari bahwa kita masih memiliki banyak kekurangan sehingga kita membutuhkan bantuan dari dukungan dari orang lain. Dan dengan menjadi rendah hati, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengakui keagungan Tuhan dan kita dapat belajar banyak dari orang lain agar kita semakin bertumbuh. Ini satu poin lagi yang dijelaskan bahwa kerendahan hati. Dalam pembentukan karakter unggul, harus ada hati yang rendah. Memiliki kerendahan hati. Daniel ketika dia menjelaskan mimpi Nebukadnezar, ya, itu pemimpin dunia pada waktu itu. Ya. Dia mengakui bahwa bukan dia, tetapi Tuhan. Ada Tuhan di atas yang memberitahu. Nah, ini yang kadangkala kita sekarang susah. Sama Tuhan, saya bersaksi sedikit tentang kerendahan hati. Saya dipercayakan Tuhan mengembalakan sidang jemaat kecil ya, karena memang masih belum begitu lama, baru 4 tahun lebih, masuk 5 tahun. Rata-rata orang yang saya gembalakan adalah orang-orang tua, dan mereka itu pindahan dari gereja sebelumnya, gereja pengajaran ya istilahnya. Dari pengajaran tabernakel, mungkin Bapak Ibu kenal dengan pengajaran mempelai. Nah, kebetulan di Makassar itu ada beberapa gereja yang seperti itu.
sinode seperti itu ya. Nah, ketika saya buka, mereka juga karena mereka ini sudah tua-tua, sudah 70-an tahun, ada yang 60, 70 ya. Mereka tahu bahwa Gebis, gereja yang saya rintis, itu lahir dari Van Gesel. Van Gesel ini adalah pendiri Gebis, dan dia juga yang mengajar tentang pengajaran mempelai, pengajaran tabernakel, pengajaran, ada 4 pengajaran pokok yang dia ajarkan. Kemudian pengajaran akhir zaman juga. Nah, singkat cerita, bapak-bapak tua ini baru-baru bersaksi. Ada 2 orang yang bersaksi bahwa dulu di gereja mereka, ketika beribadah di hari Minggu itu, ya, mereka kadang-kala takut, bukan takut kepada Tuhan, takut kepada manusia, kepada gembala. Karena kalau gembalanya itu tidak suka sama jemaat, oleh karena ada sesuatu hal, maka itu istilah mereka itu dibom. Dibom dari mimbar istilahnya ya. Jadi dilampiaskan kemarahannya dari mimbar, ditujukan kepada jemaat. Nah, kebetulan yang bersaksi ini 2 orang ini, ya, mereka menyaksikan bahwa setelah mereka mengalami hal seperti itu, mereka pindah di gereja yang lain. Mereka juga mengalami seperti itu. Yang notabene sama-sama pengajaran. Nah, ketika mereka pindah di tempat kami, ya terpaut jauh umur sama saya ya, karena mereka 70-an, saya 50-an. Sementara yang gereja lama mereka hampir sama. Ya inilah yang akhirnya menggugah hati saya, karena mereka menyaksikan bahwa saya heran, di tempat kami, dulu kami sering dibom ketika firman Allah, ketika kami dididik di dalam firman. Tapi di tempat ini, kami tidak pernah dibom. Jadi ketika hamba Tuhan yang dulu sering marah sama dia, mereka beribadah itu tidak sejahtera rasanya. Karena selalu dapat tekanan. Dia katakan, pendeta kami sering marah. Dan dia setelah pindah ke tempat kami, dia saksikan bahwa saya tidak melihat kemarahan itu di dalam diri Bapak. Tetapi setelah kami pulang, kami menelaah firman Tuhan, justru firman Tuhan yang marah sama kami. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu, karena Tuhan percayakan itu, dan mereka menerima didikan, mereka menerima karakter yang baru. Ya, jadi Womak mengajarkan bahwa kelahiran baru, membentuk karakter baru, itulah yang membuat satu pembangunan karakter melalui lahir baru. Karena manusia kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya, bahkan gemetar dikatakan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan iblis, ya iblis tidak bisa lahir baru. Ya, itu sebabnya perlu lahir baru di dalam roh. Kita mengalami pertumbuhan rohani lewat firman Allah. Nah, dia bersaksi, bapak-bapak ini bersaksi bahwa mereka mendapat pembangunan karakter. Pembangunan karakter. Mereka, saya lihat mereka berubah. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Kemudian jaminan firman. Orang-orang yang adalah milik Tuhan memiliki jaminan firman. Mereka memiliki sebuah perjanjian dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu ada dan Tuhan itu setia.
2 Timotius 2 ayat 13. Ia akan menepati janjinya. Ya, Mazmur 105:8. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Ya, tadi sudah dijelaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka kuat berpegang kepada firman. Daniel juga begitu. Jadi ini adalah satu hal selain kerendahan hati, jaminan dalam firman. Waktu mereka menolak makanan raja, mereka kuat di dalam firman. Waktu mereka dimasukkan dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat, mereka kuat bahwa mereka akan ada firman yang membuat mereka begitu yakin bahwa mereka akan hidup. Ada firman yang membuat kita yakin bahwa kita akan masuk kerajaan kekal Allah. Amin, Bapak Ibu. Ada firman yang membuat jaminan kita bahwa satu waktu kita akan mengalami rapture. Nah, itu yang harus kita pegang kuat. Kemudian perisai iman yang terakhir. Orang yang memiliki roh yang unggul akan mempertahankan kebenaran apapun konsekuensinya. Orang percaya tidak pernah dijanjikan tidak mengalami berbagai tantangan hidup. Tapi kita telah diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yakobus 2:17. Mengatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Womack menjelaskan tentang iman adalah sebuah perisai. Memang di dalam firman Allah dikatakan, baik itu di Efesus pasal 6, perisai iman. Dan di Yohanes tadi dikatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia. Baru-baru ini kita diuji tentang iman ini. Bahwa iman itu adalah perisai. Seluruh dunia diuji tentang iman. Nah, untuk mempertahankan itu, langkah-langkah yang kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan Womack, bagaimana sampai kita melahirkan roh yang baru, melahirkan roh yang unggul, roh yang excellent itu. Pastinya kita akan menang ketika ujian iman itu datang. Kita tidak akan mengganti iman kita dengan tipu daya iblis. Iblis kan menipu kita. Rasul Paulus mengatakan, satu waktu kamu akan menjadi mempelai Kristus loh. Tapi aku khawatir kalau satu waktu kamu gagal karena tipu daya iblis, kamu disesatkan. Ini dunia sementara dilanda itu. Sadar atau tidak sadar, ada banyak di antara kita orang percaya yang tidak bisa mempertahankan perisai kita, iman kita. Kita tidak bisa mempertahankan iman kita yang memang seluruh dunia ini sudah kita harus membuktikan iman tanpa perbuatan dalam hati. Memang kita harus buktikan bahwa kita menang bisa mempertahankan iman itu. Bahkan setelah rapture pun Tuhan tanya, apakah masih ada iman di muka bumi? Ketika orang masuk dalam kesusahan besar, apa benar ada orang yang bisa mempertahankan imannya di masa kesusahan besar itu? Saat sekarang aja, ketika kita mengalami tipu daya iblis, kita tidak bisa mempertahankan iman kita. Nah, ini yang merupakan hal yang penting yang kita bisa belajar bersama. Mari kita belajar bersama bagaimana kita membangun karakter. Karakter yang sungguhnya adalah bagaimana kita membangun roh kita menjadi unggul. Amin, puji Tuhan, terima kasih.